Halo sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidupia Andika SSI Magister Management, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini kita mau membahas saham UNTR ya. Nah, jadi United Tractors. Nah, jadi United Tractors ini merupakan salah satu anak usaha kesayangan dari grup Astra. Nah, kenapa bisa jadi kesayangan? Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga subscribe. Nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat, ya, dari konten yang saya buat, dan silakan teman-teman komen dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, rekan-rekan ya, tadi sesuai dengan perkataan di awal, jadi UNTR ini merupakan salah satu anak usaha kesayangan dari Astra. Ya, jadi bagaimana tidak, dari segi penjualan ya, United Tractors atau penjualan alat berat itu berada di bawah penjualan otomotif, ya, di mana penjualan otomotif itu dihasilkan kan oleh Astra Internasional ya, oleh ASI. Nah, selanjutnya di bawah ada langsung alat berat. Alat berat ini diproduksi atau didistribusikan oleh UNTR. Nah, per tahun 2019 kemarin ya, itu UNTR menghasilkan penjualan yang dimana laba bersihnya bahkan sempat lebih tinggi ya daripada penjualan otomotif. Nah, kemudian meskipun pada saat pandemi ya di tahun 2020 itu penjualan alat berat agak merosot. Ya, karena apa? Ya karena pada waktu itu kan sedang resesi ya. Sebenarnya terjadi resesi pada tahun 2020 pada saat Covid. Nah, sekarang sudah mulai recover lagi. Nah, jadi UNTR ini merupakan perusahaan ya sebagai pemegang hak tunggal sebagai penjual alat berat merek Komatsu. Nah, jadi Komatsu ini menjadi salah satu alat berat yang diminati, yang penjualannya paling banyak di Indonesia. Nah, pesaing terdekatnya adalah Sany ya. Jadi Sany itu merupakan perusahaan dari Cina yang dimana hak penjualannya dimiliki oleh Inta. Nah, jadi kalau kita lihat secara penjualan, secara merek ya, Komatsu itu memang salah satu top of mind. Dia merupakan salah satu alat berat yang paling mereknya itu paling gampang diingat. Nah, kalau dari segi penjualan Komatsu ini ya, itu per bulan 9 bulan ya, per 9 bulan 2022 yaitu sampai di bulan September ya. September penjualan Komatsu di UNTR sudah menyentuh angka 4.500-an unit dan akan revisi ya, targetnya sudah direvisi menjadi 5.500 di akhir tahun ini. Nah, jadi ada sisa 2 bulan itu yang sudah terrealisasi sebesar 4.500 unit dan UNTR optimis bisa terjual 5.500 unit ya sampai akhir tahun ini. Nah, jadi sektor penyumbang penjualan alat berat itu masih saat ini di sektor batu bara. Ya, karena harga batu bara saat ini sudah lagi panas ya, lagi panas karena efek perang Rusia Ukraina. Nah, di tahun 2019 kemarin harga batu bara ya atau Newcastle Coal itu berada di level 90 sampai 100 dolar per ton ya. Tapi setelah perang Rusia Ukraina naik menjadi 400 dolar per ton dan saat ini memang sudah mulai turun ya, harga batu bara sudah di angka 300-an ya, 320 sampai 360 per ton ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat selama perang Rusia Ukraina masih berlangsung ya, harga batu bara masih tetap berada di antara level 300 sampai 400 dan ini bisa menjadi penunjang ya atau sentimen positif bagi UNTR yang berjualan alat berat di sektor pertambangan batu bara. Nah, kalau di
terakhir ya, yang penyumbang penjualan alat berat terakhir itu di sektor perkebunan. Ya, seperti yang kita ketahui di tahun ini memang perkebunan kelapa sawit itu sedang up and down ya. Meskipun harga minyak gorengnya sangat mahal, tetapi harga CPO atau harga tandan sawit itu masih sangat rendah. Meskipun ada permainan yang mengakibatkan harga CPO menjadi mahal, crude palm oil menjadi mahal ya, karena kemarin crude palm oil itu diekspor. Nah, sehingga kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation-nya menjadi rendah, sehingga harga atau kecukupan dari minyak mentah itu menjadi sangat langka, sehingga harga minyak goreng di Indonesia menjadi murah. Padahal kalau kita lihat tandan sawitnya melimpah ya, tetapi harganya murah. Nah, hal ini yang menyebabkan kontribusi ya penjualan alat berat ke sektor perkebunan itu masih sangat rendah. Nah, tetapi kalau kita lihat saat ini sepertinya sudah mulai recover ya, karena minyak goreng sudah mulai ramai ya, saat ini sudah mulai banyak, stoknya sudah mulai stabil ya, sehingga kalau mulai stabil berarti harga tandan sawit dan juga harga CPO dan juga domestic market obligation untuk minyak goreng itu sudah mulai terpenuhi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sendiri dari batu bara ya, itu masih panas akibat perang Rusia Ukraina. Nah, anak usaha dari UNTR itu yaitu PT Pama Persada yang bergerak di sektor kontraktor ya, kontraktor batu bara, itu mencetak kenaikan permintaan atau demand. Meskipun kalau dilihat sendiri jumlah produksi batu baranya menurun ya, tetapi demand meningkat. Selain itu juga kontrak dengan Adaro Energi ya, atau Adro itu sudah tidak diperpanjang lagi, tetapi UNTR melalui anak usahanya Pama Persada itu optimis penjualan dan juga laba bersih masih bagus karena permintaan masih meningkat dan harga masih tergolong di atas ya, harga batu bara. Nah, kalau dari penjualan batu bara sendiri ya, tadi kan kontraktor pertambangan batu bara Pama Persada. Kalau penjualan batu bara ya untuk pertambangan dan juga penjualan batu bara itu dipegang oleh PT Turangga. Nah, PT Turangga ini meskipun juga penjualannya menurun ya untuk tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi karena harganya naik, jadi pendapatan dan juga laba bersih dari United Tractor juga ikut meningkat. Nah, selama 3 kuartal ini ya, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga, itu UNTR sudah mencetak laba bersih sekitar 15 triliun. Dan juga tahun ini akan membagikan dividen interim sebesar 3 triliunan. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari segi operasional, dari segi kinerja perusahaan, jadi teman-teman tidak usah ragu lagi dengan UNTR ya, karena UNTR merupakan salah satu dan juga mungkin satu-satunya ya perusahaan swasta yang bergerak di alat berat dan juga memiliki anak usaha yang ciamik ya. Saat ini ya UNTR itu sudah mulai melakukan diversifikasi bisnis ya, karena mungkin UNTR sudah paham bahwa batu bara ini kemungkinan besar di masa depan harganya ya, kalau misalkan turun terus berarti batu bara ini kehilangan nilai, sehingga kehilangan potensi nilai jual. Dan juga karena batu bara tergolong ke dalam energi yang tidak terbarukan dan juga salah satu penyumbang emisi karbon terbesar ya di dunia, tentunya jika terus bertahan di pertambangan batu bara ini tidak menguntungkan. Nah, sehingga UNTR sendiri mulai diversifikasi bisnis ke energi baru terbarukan dengan kemarin mengakuisisi 37%-an ya saham dari Arcaro Hydro atau ARCO. Nah, ARCO ini bergerak di bidang nanti pertambangan mineral ya, pertambangan mineral yang sifatnya terbarukan. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sisi bisnis saat ini ya, pertambangan batu bara, kemudian ada kontraktor batu bara, itu masih kuat. Dan juga ada salah satu anak usahanya yang bergerak di bidang penjualan emas ya, yaitu PT Agincourt Resources. Ini juga sedang mengalami
penurunan penjualan tetapi tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat sendiri ya dari segi grafik pergerakan harga United Tractor satu untir ini, itu dari year to date ya, year to date itu pergerakan harga sahamnya sudah naik sekitar hampir 31% ya, year to date. Nah, kemudian kalau lihat dari grafik 3 tahunan itu naik 27,25% ya, 27,3%. Nah, 5 tahun dia sebenarnya turun ya, 10,92 atau 11%. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pegang ya dari sahamnya dari awal tahun ini, ya tentunya teman-teman sudah merasakan yang namanya keuntungan investasi yang hampir 31% ya. Dan ini kalau 31% dibandingkan dengan deposito, itu mungkin hampir setara dengan 6 tahun deposito. Nah, jadi memang sudah lumayan banget ya. Kalau dari 3 tahun itu 27%, dan ini mungkin sudah setara dengan hampir 4-5 tahun deposito. Nah, tetapi kalau 5 tahun ya, kita masih rugi 10%. Tetapi kalau teman-teman pegang dari 5 tahun yang lalu, ya, teman-teman pegang UNTR, tapi dengan sistem investasi, dengan investasi tekniknya menabung. Nah, pasti sebenarnya sangat happy ya melihat UNTR ini turun, karena teman-teman mungkin bisa menambah jumlah tabungan, ya, teman-teman nambah lotnya pada saat harganya di bawah. Nah, karena apa? Karena kenapa kita berani ya, misalkan tadi seperti yang dikatakan, kenapa kita berani menambah jumlah investasi kita, jumlah tabungan kita di UNTR ya, karena memang berkaca dari kinerja UNTR sendiri. Nah, UNTR sendiri itu memang fokus utamanya ya, bisnis UNTR sendiri itu memang di alat berat. Tetapi dia bisa memproyeksikan ya bisnisnya itu mau di maksimalkan kemana gitu ya. Jadi alat berat kemudian dipadukan dengan kontraktor ya. Kontraktor, infrastruktur dan konstruksi juga ada, dengan kemarin baru mengakuisisi Akset ya, Akset Indonesia ya, sudah berkecimpung di infrastruktur dan konstruksi. Kemudian di kontraktor pertambangan, batu bara ada, penjualan batu bara juga ada, penjualan emas juga ada. Nah, jadi miriplah seperti induknya Astra International yang sudah mulai bertransformasi sebagai perusahaan konglomerasi. Ya, dia fokus mengakuisisi, dia fokus untuk membeli perusahaan-perusahaan yang dinilai bagus, yang memiliki prospek ke depannya. Ya, karena saya yakin Astra dan UNTR sendiri itu tidak melihat perusahaan hanya dari mungkin 1-3 tahun ya, tetapi mungkin dia berbicara bagaimana value perusahaan, bagaimana prospek perusahaan untuk 5-20 tahun ke depan ya. Karena memang kalau dilihat sendiri pangsa pasar dari alat beratnya sendiri ya, Komatsu itu dipegang tunggal oleh UNTR. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari bisnis itu solid ya, sudah kuat, terbukti juga dari laba dan juga dari dividen yang dibagikan ya. Jadi kalau memang kita melihat perusahaan, selain bagaimana dia mencetak laba, tentunya bagaimana dengan imbal hasil yang diberikan, atau bagaimana dengan dividen yang dibagikan. Ya, tentunya dua hal ini yang menjadi landasan utama ya, bagaimana kita melihat perusahaan ini, apakah dia sehat atau tidak, atau kita melihat operasionalnya apakah berkembang atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang paling penting ya teman-teman ya, mungkin salah satu clue yang bisa diberikan di sini, bahwa bagi teman-teman yang ingin memperhatikan atau ingin mencermati ya saham UNTR ini, bulan Desember dan Januari ya, maksimal sampai tanggal 12 Januari ini merupakan periode yang sangat bagus ya, yang sangat berpotensi besar, yang sangat memiliki peluang tinggi bagi saham UNTR. Nah, kenapa sampai tanggal 12 Januari? Ya, nanti akan dibahas setelah tanggal 12 Januari ya. Teman-teman, stay tune terus ya untuk kelanjutan video ini. Nah, jadi semoga teman-teman bisa menjadi penasaran dan teman-teman bisa terus mengikuti ya video ini. Jadi sampai di sini dulu ya penjelasan tentang UNTR. Jadi salah satu kesimpulan yang bisa diberikan adalah teman-teman tidak usah ragu dengan UNTR. Selain itu, kita dengan berpikir logika sederhana aja, kita meneliti bagaimana bisnisnya, kemudian bagaimana pemilik, pengelola, ya, dan juga bagaimana prospek ke depannya.
dengan melihat bisnisnya ini akan dibawa kemana gitu ya, dan juga bagaimana keberlangsungan dari bisnisnya sendiri dengan melihat data-data yang sudah ada. Ini saya rasa kita sudah tidak ragu sekali dengan saham UNTR ini ya. Jadi semoga teman-teman mendapatkan insight baru ya dan wawasan baru dari video yang sudah dibuat. Jadi sebelumnya ini disclaimer on ya, baik untuk tadi periode bulan Desember sampai 12 Januari ini, yang tadi sudah disebutkan ini merupakan bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli ya. Jadi disclaimer on. Jadi teman-teman silakan dicermati sahamnya, tetapi sekali lagi ini bukan merupakan sebuah ajakan ya, baik menjual ataupun membeli saham UNTR. Nah, jadi silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng ya, notifikasi, agar teman-teman menjadi yang pertama untuk dapatkan update-update terbaru dan insight-insight terbaru seputar dunia pasar modal dan dunia investasi dan trading di saham. Ya, saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.